Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini aku mau ngevlog juga tentang praktikumku yang kelima. Membahas tentang biolistrik juga sih. Sebelumnya, seperti biasanya aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Triana Handayani dengan NIM 123002102 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di vlog aku kali ini aku juga mau memperkenalkan dosen pengampu dan dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan. Jadi yang pertama dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT. Dan yang kedua dengan dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan dengan Ibu Lailatul Kusnul Rizki SST MPH. Di vlog aku yang kelima ini aku mau menjelaskan tentang praktikumku yang kelima tentang biolistrik juga, tapi mengenai sel saraf dan jantung. Buat kalian yang belum tahu apa sih biolistrik dan sel saraf dan jantung itu, yuk simak vlog aku sampai selesai ya. Oke. Jadi yang pertama, biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron, seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosin triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan negatif pada permukaan dalam. Pada permukaan dalam bidang batas atau membran, jika diibaratkan lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Selanjutnya ada morfologi saraf, ada 7. Yang pertama badan sel, yang kedua dendrit, yang ketiga akson atau neurit, yang keempat selaput mielin, yang kelima sel sekawan, yang keenam nodus Ranvier, yang ketujuh sinapsis. Jadi aku mau membahas satu persatu ya biar kalian paham dan mengerti. Jadi yang pertama badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang, fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan, diantaranya 2 segmen disebut nodus Ranvier. Ini
Selaput myelin ini dikelilingi oleh sel sekawan. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocorannya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung myelin diproduksi oleh sel glikal. Yang kelima ada sel sekawan. Sel sekawan adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nama lain dari sel ini diambil dari nama penemuannya, yaitu Theodore Sekawan. Seorang ilmuwan dari Jerman. Sel sekawan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurin dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Yang ketujuh ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Selanjutnya ada mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikkan polaritas dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikannya dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas atau yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif berubah menjadi nilai nol. Selanjutnya ada mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini kanal Na+ mulai tertutup. Kanal ion K positif terbuka dan ion K positif keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari
batang otak atau chorda spinalis, dan 25-2000 serat otot sel yang berhubungan dengan melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat syaraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Selanjutnya ada sinyal listrik dari jantung atau yang memiliki nama lain elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau penacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkatkan atau menurun bergantung pada syaraf yang terletak di luar jantung. Sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya, sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel atau AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektromiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi respon neuronal. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contoh, kondisi alkalosis akan meningkatkan eksitabilitas suatu neuron. Hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Sebaliknya, asidosis dapat menurunkan eksitabilitas suatu neuron, di mana penurunan pH arteri sehingga 7,0 berpotensi untuk menimbulkan koma. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Hal ini tercermin dalam terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba setelah adanya penurunan aliran darah ke otak. Selanjutnya, sistem syaraf pada manusia dibedakan menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan susum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga gerak sadar atau gerakan biasa, sedangkan gerak yang tidak disadari disebut gerak refleks. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar yaitu reseptor menerima rangsangan, kemudian syaraf sensoris dibawa ke syaraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah. Kemudian syaraf motorik kemudian dilanjutkan ke efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerakan sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, alur impuls pada gerak refleks. Reseptor menerima rangsang, kemudian dilanjut oleh saraf sensorik dan diteruskan interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh
pusat syaraf, kemudian dibawa oleh syaraf motorik dan dilanjut dengan efektor. Kemudian ada jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Anatomi jantung yang pertama ada perikardium. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Yang kedua ada serambi atau antrium. Bagian serambi atau antrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Selanjutnya ada bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Selanjutnya yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Yang keenam ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua, left circumflex LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung.
Selanjutnya vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung daripada arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Selanjutnya ada kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Selanjutnya ada sistem konduksi jantung, yaitu terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Selanjutnya yang terakhir ada perbedaan otot jantung, polos, dan lurik. Yang pertama, perbedaan bentuk sel pada otot polos, gelendong. Kemudian yang kedua, otot rangka, bentuk selnya silindris panjang. Terus yang ketiga, otot jantung, bentuk selnya itu silindris, bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Kemudian yang kedua ada inti sel pada otot polos, yaitu bentuk oval berjumlah 1 di tengah sel. Yang kedua otot rangka, inti selnya berbentuk lonjong berjumlah banyak di pinggir serat. Yang ketiga ada otot jantung, inti selnya itu berbentuk lonjong panjang berjumlah 1 di tengah serat. Setelah itu ada aktivitas otot polos, yaitu berkontraksi lambat, tidak mudah lelah. Yang kedua aktivitas otot rangka atau lurik, kontraksi cepat, kuat, dan mudah lelah. Aktivitas otot jantung yaitu kontraksi cukup kuat, ritmis, otomatis, tidak mudah lelah. Yang terakhir pengaruh syaraf pada otot polos, syaraf tidak sadar atau otonom atau otot involunter. Yang kedua ada otot rangka, pengaruh syarafnya syaraf sadar, otot volunter. Kemudian yang ketiga ada otot jantung, pengaruh syarafnya syaraf otonom, otot involunter. Itu tadi mengenai praktikumku yang kelima tentang biolistrik, materinya sel saraf dan jantung. Kurang lebihnya aku mau meminta maaf sebesar-besarnya apabila pengucapan saat materi cepat sehingga kalian kayak sulit gitu loh guys memahaminya. Soalnya saat aku menyampaikan materi itu kayak pas nyampaikan itu cepat gitu loh. Jadi ya mohon maaf ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikumku yang kelima. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe dan di like, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. See you.